Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afif Pratama akan menjelaskan proposal saya yang berjudul penggunaan media belajar smartphone terhadap perilaku dan prestasi belajar terhadap siswi SMA Negeri 1 Bayi Madang. Oke, yang pertama pendahuluan. Jadi perkembangan teknologi sekarang sudah semakin maju dan pesat ya. Kemajuan dalam bidang informasi dan teknologi salah satu wujud perkembangan teknologi yang mengalami kemajuan sangat pesat. Menurut Indrawan, gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris uh, yang dimiliki pada perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus untuk mengunduh informasi terbaru. Hal tersebut tentu berdampak pada proses tumbuh kembang, baik secara sosial dan emosional. Karena individu pada usia remaja identik dengan rasa ingin tahu yang besar dan kontrol terhadap perilaku adaptif yang rendah. Berbagai dampak yang ditimbulkan akibat kesalahan kontrol terhadap penggunaan gadget pada remaja berarti tingkat prestasi belajar dan keterampilan dalam berperilaku sosial. Jadi dia sangat berhubungan ya. Menurut Blaise, penggunaan gadget pada remaja salah satunya bermakna pada kemampuan untuk bersosialisasi, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan pergaulan masyarakat. Jadi karena HP ini dia jarang keluar rumah dan jarang bersosialisasi, efeknya itu. Jadi kemampuan bersosialisasinya atau kepeduliannya kepada masyarakat itu kurang. Gak kayak zaman dulu kan. Zaman dulu kalau belum ada HP ya pasti mainnya keluar nih kan. Tingkat rasa peduli antar sama manusia tuh jadi berkurang sekarang gara-gara ada HP. Jadi perkembangan teknologi yang sangat cepat pada zaman ini membawa atau menciptakan masa muda khususnya anak SMA yang memiliki banyak peluang sekaligus tantangan untuk lingkungan dan berkembang lebih baik. Selain dampak yang tadi yang mungkin dampak positifnya ini ada yang tadi dampak negatif. Ini dampak positif yaitu bisa berkembang lebih baik, lebih cepat karena informasi ini gampang dicari ya. Metode yang saya gunakan ini adalah pendekatan data, yaitu kuesioner, angket. Jadi pakai pakai kuesioner. Jadi sejumlah pertanyaan ditulis untuk memperoleh informasi dari responden. Tolong ke atas, Ria. Nah, jadi angketnya diberikan berupa angket tertutup yang disediakan jawaban alternatif oleh panitia. Jadi kita udah simpan jawabannya. Tapi mereka sehingga memudahkan responden dalam memberi jawaban. Dokumentasi merupakan teknik dan data dari dokumen berupa laporan.
buku-buku, foto-foto, literatur maupun dokumen yang terkait dengan penelitian. Lanjut ke hasil dan diskusi. Oke. Perbandingan prestasi belajar siswa antara sekolah yang cerdas dan tidak menggunakan smartphone di lingkungan sekolah. Jadi kita bandingkan sekolah-sekolah yang ini kan banyak nih sekarang udah sekolah yang mengizinkan siswa-siswinya untuk membawa HP ya. Biasanya di kota nih. Kalau di desa biasanya belum, masih ketat. Jadi melihat perbandingan prestasi belajar siswa sekolah antara yang tidak dibolehkan menggunakan telepon pintar di lingkungan sekolah, uh, menggunakan analisis uji T dan aplikasi SPPS. Sejalan dengan model menggunakan dan gratifikasi menunjukkan bahwa menjadi permasalahan utama bagaimana media. Mute dulu coy. Boleh kebawain Ria. Ya dibawain aja. Ya ya. Nah, jadi dari hasil penelitiannya bahwa tingkat prestasi belajar siswa sekolah yang menggunakan smartphone lebih tinggi dibandingkan tingkat prestasi sekolah yang tidak menggunakan smartphone di lingkungan sekolah. Ya mungkin karena kemudahan informasi tadi, jadi lebih cepat ya informasinya didapat dan lebih lengkap juga. Oke, mungkin mungkin itu saja pembahasan dari saya. Jika ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan silakan. Ada? Apa? HP, smartphone, yaitu gadget. Oh, di lingkungan sekolah ya. Oke. Jadi kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama kita bahas kelemahan dulu ya. Kekurangan mungkin. Dampak negatif ya. Jadi dampak negatifnya akan banyak. Nih kita temuin kasus-kasus murid nggak fokus belajar malah main game di kelas atau uh, banyak ini upload-upload video nanti. Ya, pokoknya jadi kurang berfokus pada pelajaran. Jadi gurunya kayak nggak dianggap gitu. Bisa tuh. Ada kasus kayak gitu. Terus bukan nggak dipakai untuk semestinya. Jadi harusnya buat belajar malah buat bermain ya gitulah. Gitu-gitu. Lalu yang ini selanjutnya dampak positif ya. Dampak positif sudah saya jelasin tadi. Jadi dia memudahkan mencari informasi. Terus banyak sekali uh, variasi-variasi belajar yang bisa digunakan oleh guru di sana. Aplikasi-aplikasi belajar di sana banyak, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Itu sih.
Yuk, bentar aku tutup dulu lah. Oke, oke, saya cukupkan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.